Halo guys, jadi beberapa waktu lalu saya dapat email dari LinkedIn. Saya coba cari dulu ya. Terkait video cam. Nah, jadi isinya adalah pengumuman tentang video cam yang akan diadakan dari tanggal 23 Desember hingga 3 Januari. Nah, saya sangat excited dengan adanya email ini karena di sini selain kita dapat sharing terkait hal yang bermanfaat, yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat orang lain, kemudian juga bisa menambah relasi juga mungkin ya, yang mana saya senang berbagi juga orangnya. Jadi selama itu menurut saya juga bisa mungkin ya bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak. Jadi untuk video ini untuk tanggal 23 sampai 25 Desember ini terkait apa cara favorit Anda untuk bersantai selama liburan. Nah, biasanya gini, saya kan 63 hari berada di site ya. Jadi artinya 63 hari itu saya bekerja, kemudian saya cuti selama kurang lebih minimal 14 hari. Jadi selama cuti itu biasanya saya melakukan aktivitas-aktivitas yang saya sangat sukai, seperti misalnya berkuda, kemudian juga saya juga senang jalan-jalan ataupun berkumpul bersama keluarga. Nah, kenapa hal itu yang jadi prioritas saya saat saya liburan ataupun saat saya menikmati waktu cuti saya? Karena pertama, saya ingin tetap berolahraga, yang mana berkuda ini juga sangat bermanfaat untuk saya, yang mana kebetulan saya juga senang kuda, dan juga untuk aktivitas berkuda ini sangat menarik buat saya dan tentunya menantang juga kayak gitu. Kemudian selain itu saya juga senang jalan-jalan. Karena kenapa jalan-jalan? Karena yang mana jalan-jalan itu kan biasanya kita ke suatu tempat yang bahkan mungkin belum pernah kita datangi ya, yang mana hal itu menjadi semacam tantangan kita juga. Kita keluar dari zona nyaman kita di situ benar-benar memaksimalkan apa yang kita bisa. Misalnya kalau keluar negeri mungkin bahasa, kemandirian, keberanian, kemudian juga bersosialisasi. Itulah yang saya kenapa jalan-jalan menjadi hal yang sangat saya sukai atau sangat saya prioritaskan untuk saya lakukan ketika saya cuti. Kemudian yang ketiga adalah ketika saya berkumpul dengan keluarga. Kenapa hal ini juga menjadi prioritas saya ketika saya sedang cuti? Karena berkumpul dengan keluarga itu semacam kayak recharging lagi gitu. Jadi mengisi energi lagi, yang mana selama 70 hari itu kan saya bekerja ya, yang mana bekerja ini juga jauh sekali jaraknya, sudah beda pulau. Jadi ketika bertemu keluarga itu kayak rasanya itu semua itu kayak lelah, kemudian semrawut ketika bekerja, ataupun pikiran-pikiran yang menjadi beban itu rasanya sudah hilang gitu. Even kita sama keluarga cuma hanya ngumpul di rumah, hanya bercengkrama, hanya ngobrol yang ya ringan-ringan, tapi itu berasa seperti kayak imbasnya itu ya sangat positif sekali situ. Jadi itu membuat saya menjadi lebih siap lagi untuk bekerja di periode selanjutnya. Kemudian beberapa hal mungkin yang teman-teman bisa menjadi pertimbangan juga ketika saat cuti atau liburan. Menurut saya sih jadikan liburan itu menjadi hal yang memang menyenangkan, hal yang memang kita memang nggak bisa keluar ibaratnya lepas dari semua permasalahan hidup yang ada ya. Tapi kenapa enggak kita
menyempatkan diri, enjoy dengan diri kita, ya kan, benar-benar menikmati waktu kita untuk diri kita, karena saya yakin diri kita ini sudah sudah sangat berjuang keras, ya kan, untuk kehidupan ini, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk teman, untuk semua mungkin orang-orang yang berhubungan dengan kita kayak gitu. Jadi enjoy dengan waktu kita, tentunya pastikan itu juga membuat diri kita lebih baik, kemudian juga bisa menjadi tambahan ilmu baru juga buat kita, karena bagaimanapun juga yang namanya liburan itu kan tidak hanya tidak hanya kita diam stay juga gitu kan, tapi pasti kita juga akan memikirkan banyak hal lah seperti itu. Jadi mungkin kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, seperti kalau kita mau pergian pasti kita akan mempersiapkan budget, mempersiapkan waktu juga, arrange waktu juga, kemudian tempat yang akan kita kunjungi misalnya kayak gitu. Begitupun kalau misalnya kita aktivitas yang seperti halnya biasanya ya, misalnya kayak saya mungkin berkuda, saya harus schedulekan dulu jadwalnya, kemudian saya juga harus persiapkan fisik saya juga, kemudian juga mood tentunya, dan itu sangat-sangat akan juga menguras mungkin pikiran kita, tapi itu ketika kita menjalaninya dengan sangat-sangat enjoy, itu akan terasa ringan kayak gitu. Karena yang penting dari liburan ini kan suasana hati kita menjadi bahagia ya. Jadi suasana hati kita itu mampu semacam merefresh kembali, membuat badan kita seolah kayak kalau misalnya kita udah capek banget itu kayak sudah kita refresh kembali gitu kan, yang mana nanti siap untuk bekerja lagi, siap menghadapi segala tantangan yang ada, dan tentunya kita siap untuk menjalani hari-hari yang mungkin kita nggak pernah tahu bahwa pasti setiap harinya itu akan ada naik turunnya seperti itu. Dan tentunya liburan ini juga harus menjadi pengisi yang sebagai support system kita ya, yang mana secara mentally pasti kita butuh dukungan ya kan, walaupun hanya sekecil kata semacam kayak semangat, doa, tapi itu pasti sangat berimbas kepada kondisi mental kita. Jadi memang kita perlu mempersiapkan juga ya untuk liburan itu. Jadi tidak hanya kita asal-asalan gitu, kita nggak bisa yang semacam kayak ya udahlah gitu, liburan aja gitu kan apa adanya. Tapi it's okay, boleh apa adanya, tapi memang kita harus maintain juga ya, dalam artian tetap apa yang kita targetkan, apa yang kita harapkan dari liburan ini bisa tercapai seperti itu. Jadi melalui video ini harapan saya semoga bisa menjadi inspirasi juga, menjadi insight baru mungkin buat teman-teman yang kalau cuti mungkin bingung, ataupun misalnya pada saat liburan bingung harus ngapain kayak gitu kan. Jadi harapan saya semoga untuk terkait tema di tanggal 23 sampai 25 Desember ini bisa masuk, bisa cocok, dan bisa teman-teman aplikasikan. Itu saja mungkin yang bisa saya share di video ini. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali ketika LinkedIn mengirimkan email ini, dan kebetulan saya juga senang komunikasi kayak gini di depan kamera untuk menjelaskan, untuk menceritakan apa yang ada di pikiran saya. Dan tentunya ini mungkin bisa juga menjadi sarana untuk membangun komunitas, membangun relasi juga. Dan ya itulah, karena jujur ilmu itu bisa belajar dari pengalaman banyak orang, saya yakin. Tidak hanya belajar secara teori, tapi juga ilmu dari lingkungan kita juga penting. Itu saja, terima kasih.
Salam sukses, salam sehat, dan tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Bye-bye.